Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu sangat baik bagi kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139. Saya akan membaca Mazmur 139 ayat 1-6. Tertulis demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Mesir ada sebuah larangan bagi para suami dan istri untuk memata-matai handphone pasangannya. Alasannya adalah tindakan ini tidak baik dan dapat menimbulkan pertengkaran. Senada dengan itu, baru-baru ini ada nasihat dari seorang tokoh agar pasangan yang baru menikah tidak melihat HP pasangannya supaya rumah tangga tetap rukun. Handphone adalah sebuah gadget sehari-hari yang melekat dalam aktivitas kita, dan handphone dapat dikatakan sebagai salah satu cermin dari identitas seseorang. Apa yang ada dalam handphone menunjukkan bagaimana diri seseorang, apa yang ia tulis di situ, aplikasi apa yang ia miliki, web apa yang dia kunjungi, data apa yang tersimpan, termasuk data bank, transaksi, dan sebagainya. Itu dapat menggambarkan tentang kualitas dan identitas diri seseorang. Handphone ibarat sebuah display kecil dari apa yang ada di hati dan pikiran seseorang. Itu sebabnya tidak heran bahwa banyak orang yang tidak mau handphonenya dilihat orang lain, bahkan oleh pasangannya sendiri. Tapi dalam sebuah rumah tangga, keterbukaan merupakan sebuah hal yang penting, termasuk keterbukaan dalam hal apa yang ada di dalam handphone. Tidak perlu kita merahasiakan atau mengunci gadget kita dari pasangan kita sendiri. Kejujuran adalah hal yang utama dan penting dalam sebuah hubungan. Kalau terhadap pasangan, seseorang bisa menutupi dan merahasiakan sesuatu, terhadap Tuhan, hal itu tidak bisa dilakukannya. Karena Tuhan tahu dan mengerti apa yang ada di dalam hati kita. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 ini dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat ini memberikan pengertian pada kita bahwa Tuhan tahu diri kita sampai ke akar-akar yang tersembunyi di kedalaman hati kita. Kata menyelidiki di ayat ini berhubungan dengan sebuah tindakan menggali yang begitu jauh dan dalam. Dan dengan demikian ayat ini bermakna bahwa Tuhan sangat tahu sampai kedalaman yang terjauh di hati kita, dan di sana Ia menyingkapkan segala sesuatu yang ada. Tentu saja tanpa harus menggali dalam arti secara literal, Tuhan yang Maha Tahu otomatis akan mengetahui kondisi hati kita manusia. Dalam Matius pasal 9 ayat 4 dan juga Yohanes 2 ayat 25 tertulis bahwa Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran manusia.
Dia tahu apakah hati kita kotor, penuh dosa dan kebusukan, atau sebaliknya penuh kasih dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat bersembunyi dari Tuhan. Dia tahu siapa kita dan Dia mengenal sampai kedalaman hati kita. Kalau kita mau menutupi sesuatu dari Tuhan, itu percuma saja dan sia-sia. Karena itu saudara, mari hidup jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Jauhilah kejahatan dan dosa. Singkirkan semua hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bersihkan hati kita dari segala pelanggaran, kebencian, iri hati, dendam, dan kepahitan, agar kita didapati Tuhan bersih dan berkenan di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan pengertian kepada kami, bahwa Tuhan tahu sampai kedalaman hati kami. Dan karena itu, ini berarti kami tidak bisa menyembunyikan apapun dari hadirat-Mu. Engkau tahu semua yang ada dalam kedalaman hati kami dan pikiran kami. Tolong kami Tuhan, bersihkanlah hati kami dari segala pelanggaran dan dosa, dan dari semua hal yang tidak berkenan kepadamu. Penuhi hati kami dengan kasih dan kebenaran-Mu, sehingga kami selalu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa mohon perlindungan-Mu di sepanjang malam ini. Berkatilah kami Tuhan dalam istirahat kami malam ini. Kami berdoa bagi yang susah tidur, agar Tuhan memberikan tidur yang nyenyak, memberikan ketenangan hati, kedamaian dan sukacita. Lepaskan dari segala kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan. Bagi yang mengalami gangguan kuasa kegelapan, kami berdoa kuasa Tuhan bekerja dan melepaskan mereka dari segala ikatan dan gangguan kuasa roh jahat. Dan Tuhan memberikan keberanian dan kemenangan senantiasa. Kami berdoa bagi yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan menjamah dan memberikan pertolongan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam kesukaran mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.